Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari. Sudah lama sebelum Lebaran. Saya mohon maaf lahir batin ke seluruh teman-teman yang menonton channel ini, yang subscribe, yang like, dan yang komentar baik buruk. Sama-sama saling memaafkan, mudah-mudahan tujuannya untuk kebaikan Indonesia ke depan. Video kali ini kita mau mendiskusikan pendapat salah seorang pejabat di Republik ini yang mengatakan bahwa kalau mau mengkritik pemerintah, tolong juga memperhatikan budaya sopan. Nah, ini komentar yang menarik karena yang komen punya problematika dalam banyak hal ya. Saya ingin menyampaikan pandangan Pak Luhut itu tentu saja punya perspektif yang sangat berbeda. Niatnya kita tidak tahu baik atau buruk, itu soal masing-masing. Tapi mari kita telaah beberapa sikap Pak Luhut ya. Saya masih ingat misalnya Pak Luhut dulu pernah bicara sangat kontroversial. Misalnya kalau kita mengutip beberapa media, teman-teman masih bisa cari secara online. Kata Pak Luhut, saya jengkel kalau ada yang bilang Presiden Jokowi bohong. Pak Jokowi itu tidak pernah bohong. Nah, kalau dikaitkan dengan mobil SMK, pernyataan ini kayaknya kurang santun ya. Karena banyak sekali problematika di soal mobil SMK itu yang dipertanyakan, terutama sikap Pak Jokowi soal kejujuran. Karena mobil SMK itu kan janjinya indennya tahunan begitu ya. Sudah habis masa jabatan beliau 10 tahun, mobilnya masih inden. Sampai sekarang tidak diketahui di mana indennya, begitu ya. Dan menurut saya itu tidak santun sekali, begitu ya. Membohongi publik rame-rame dengan mobil yang tidak pernah ada, begitu. Tapi kalau Pak Luhut mengatakan Pak Jokowi tidak pernah bohong, ya tidak ada masalah, silahkan saja. Tetapi faktanya kita tidak menemukan ya mobil SMK itu kebenarannya. Ada banyak kasus pernyataan-pernyataan Pak Luhut yang menarik, misalnya menyatakan bahwa Indonesia itu tidak gelap. Pernyataan dia kurang lebih saya coba bacakan ya. Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Di sebuah acara The Economy Insight 2025 ya di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 barusan, begitu ya. Itu merespon sikap kritik publik dan aksi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kondisi Indonesia yang makin hari makin gelap, gitu ya, makin bermasalah. Kebijakan, buat undang-undang, respon pejabat, ketidakpedulian pejabat, problematika harga-harga pangan ya, minyak yang harusnya 1 liter ternyata faktanya tidak, begitu. Pertamina yang terlibat pengoplosan yang membuat bensin itu harusnya dalam kriteria RON yang bagus, ternyata faktanya tidak.
manipulasi-manipulasi yang pada dasarnya bukanlah sebuah sikap yang santun gitu ya. Jadi bagi saya aneh juga kalau kemudian rakyat diminta santun begitu ya, diminta tertib gitu ya, diminta tidak berbohong. Padahal yang berbohong itu pejabat publik. Aneh sekali sikap-sikap begitu. Pak Luhut harus paham ya perbedaan antara publik dan pejabat publik. Publik kalau berbohong problematikanya mungkin etis saja, tapi kalau pejabat berbohong dampaknya bisa sosial, ekonomi, dan hukum. Bayangkan kalau pejabat berbohong soal kebijakan ekonomi, itu dampaknya ke seluruh publik merasakan dampak ekonominya. Bayangkan betapa pentingnya pengaturan sikap sopan para pejabat dalam ruang kode etik misalnya. Jadi persoalan publik tidak santun itu bukan hal yang penting dalam teori filsafat relasi negara dan masyarakat, karena masyarakat yang berbohong bisa saja karena mereka bukan tidak taat etika, tapi terpaksa gitu ya. Saya ambil contoh misalnya publik yang menderita kelaparan dan dia mau mencari kerja, maka dia bisa berbohong dengan cara penampilannya bahwa dia bukanlah orang yang miskin, agar kemudian si pencari kerja memberikan pekerjaan kepada dia. Karena punya kecenderungan pencari kerja, pemberi lapangan kerja akan melihat background seseorang agar mungkin dia berpikir orang itu tidak akan lalai dalam pekerjaannya. Jadi publik dia berbohong kepada pemberinya kerja seolah-olah dia cukup mumpuni tenaganya, pekerjaannya, kemapanannya, dan segala macam. Tapi kalau pejabat publik berbohong, ya, itu dampaknya akan luar biasa luas, akan kemana-mana. Apalagi ada pejabat berbohong soal hukum, ya, itu akan luar biasa dampaknya bagi keadilan. Jadi problematika yang wajib santun adalah pejabat negara, bukan publik gitu ya. Pejabat negara memastikan agar seluruh tingkah lakunya, seluruh pembicaraannya tidak akan berdampak bagi orang lain. Jadi kalau ada orang yang membela mati-matian bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berbohong, bagi saya ada problematika etik yang perlu ditelaah gitu ya. Jadi permintaan Pak Luhut agar publik santun harusnya Pak Luhut sampaikan kepada para pejabat, termasuk diri Pak Luhut sendiri, agar lebih santun ya. Karena kau yang gelap ya, pergi saja kau, dan segala macamnya ucapan-ucapan beliau belakangan menurut saya jauh dari apa yang beliau harapkan kepada publik, bahwa seharusnya Pak Luhut sendirilah yang bersikap santun begitu ya. Jadi aneh juga kalau publik selalu ditekan. Saya agak ingat lagu Iwan Fals ya. Lagu Iwan Fals bilang, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu ya. Bukan kemudian pejabat sibuk mengurus moral publik ya. Padahal mereka sendiri jauh dari moralitas itu. Dan bagi saya tidak elok kemudian pejabat di tengah kondisi ekonomi saat ini, di tengah kerumitan berbagai hal, bicara soal etika publik
untuk bersikap santun, karena sikap-sikap santun kepada penguasa itu mengingatkan kita ke konsep lese majeste dalam sistem kerajaan ya. Seberapapun buruk keluarga kerajaan, publik tetap wajib santun. Ini negara republik, bukannya kita tidak mendorong publik tidak bersikap santun. Santun itu harusnya menjadi tradisi kita. Tapi bagaimana pejabat dalam melihat sikap publik juga harus peka begitu ya. Masa publik disuruh santun perutnya lapar gitu ya. Ketidakpastian makin memuncak, baik ekonomi, penegakan hukum. Buat undang-undang sangat tidak santun ya. Publik harus berpartisipasi, diadakannya di hotel mewah. Santun nggak tuh? Masuk hotel mewah aja sulit kita. Begitu sudah masuk, dikatakan lagi tidak santun begitu ya, karena menerobos, mengganggu ya. Padahal menurut saya kesantunan yang paripurna itu adalah membuka seluruh akses kepada publik. Itulah kesantunan para pejabat. Kalau kemudian aksesnya tertutup, lalu kemudian publik marah, yang dipersalahkan publik tidak santun, loh aksesnya tertutup gitu ya. Nah, bagaimana publik santun kalau mereka bicara lalu dipukuli ya. Saya lihat teman-teman mahasiswa terluka ya, kepalanya bocor ya, giginya copot, dipukulin aparat. Bagi saya, santunkah aparat? Gitu ya. Publik lah yang harusnya kemudian mereka lindungi. Ternyata mereka malah melindungi yang lain gitu. Padahal yang bayar pajak itu rakyat, masyarakat, orang tua, mahasiswa. Aneh kalau kemudian kita yang dituntut santun. Bagi saya banyak ketidaksantunan muncul dari pejabat yang perlu dipertanyakan, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, ketatanegaraan, hukum, yang kemudian perlu ditelah ulang kembali ya. Saya yakin publik sedang tidak diam ya. Secara global masyarakat sedang mempertanyakan pemerintah. Bukan sistemnya, tapi pemerintahnya. Apa yang terjadi di Amerika, di Gaza, apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi di Indonesia, Turki, dan banyak negara lain yang kemudian menurut saya perlu menjadi kewaspadaan bagi para penguasa. Jangan sampai kemudian ini akan menjadi kemarahan global bersama. Saya berharap sekali dunia tetap damai, tenang. Tapi kalau melihat situasi yang ada saat ini, semua kita harus berwaspada, termasuk pemerintah. Ancaman itu bukan dari rakyat sendiri, tapi dari dunia global. Apa yang kita hadapi dengan Donald Trump yang merusak ya, pasar global, bagi saya juga perlu ditelaah seperti para founding fathers and mothers kita ya. Sebelum kemerdekaan mereka sudah sedari lama memantau kondisi global dan relevansinya dengan keamanan nasional. Itu sebabnya timing yang mereka perkirakan untuk kemerdekaan itu sangat tepat, sangat luar biasa ya. Karena mereka mendengarkan berita global dan menelaah dampaknya bagi sosial ekonomi kemasyarakatan kita. Akhirnya kita bisa merdeka. Saya pikir kemampuan kita menelaah dunia global yang ada saat ini juga harus kita kaitkan dengan kondisi politik ekonomi nasional. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita, terutama Pak Luhut, untuk bersikap santun. Terima kasih semuanya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Lebaran kali ini dan Ramadan mengantarkan kita kepada insan yang bertakwa dan peduli kepada sesama. Assalamualaikum.